Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada hewan atau biota air. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Kalisa Humaira, yang kedua ada Naila Syifanur Aini, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Putri Kecono, kemudian yang terakhir ada Christine Iran Silaban. Untuk materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu meliputi pertama pengertian, yaitu pengertian dari sistem ekskresi pada biota air. Yang ketiga yaitu merupakan mekanisme, yaitu cara kerja dari sistem ekskresi biota air. Yang kedua yaitu adalah bagian-bagian dari organ sistem ekskresi beserta dengan kegunaannya. Dan yang keempat yaitu adalah perbedaan sistem ekskresi pada ikan di air laut maupun di air tawar. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian dari sistem ekskresi sendiri. Untuk pengertian sistem ekskresi secara general itu dijelaskan oleh Risa dan Sukma pada tahun 2017. Pada umumnya, secara sistem ekskresi sendiri merupakan suatu proses filtrasi atau penyaringan antara zat-zat hasil metabolisme yang masih bisa digunakan oleh tubuh ikan atau makhluk hidup lainnya dengan hasil zat metabolisme yang sudah tidak bisa digunakan kembali sehingga harus dikeluarkan dari tubuh, dan biasanya itu bisa melalui kulit ataupun anus dan lain-lainnya. Dan biasanya hasil metabolisme ini meliputi kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik. Kemudian ada sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi pada ikan itu pada umumnya dibagi menjadi dua secara besar dan umum, yaitu secara branchial atau di bagian kepala dan secara bagian bawah, yaitu biasanya melalui ginjal, sedangkan kalau di branchial itu melalui insang. Untuk organ-organ pada sistem ekskresi ikan itu meliputi insang, kulit, ginjal, ureter, dan kandung kemih pada ikan. Sedangkan ikan juga memiliki sebuah lubang pengeluaran di dekat tangan anus yang bernama lubang urogenital. Kemudian sistem ekskresi pada ikan ini seperti yang dijelaskan tadi itu ada branchial dan ginjal. Untuk branchial itu bagian kepala, yaitu merupakan sistem ekskresi yang dikeluarkan melalui insang. Untuk branchial sendiri itu ekskresi ini dapat diketahui ekskresi nitrogennya itu dikeluarkan lebih banyak sebanyak 6-10 kali daripada yang ada di ginjal. Sedangkan untuk ginjal sendiri ekskresi ini disebut dengan mesonefros. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda-beda sebagai tergantung dengan adaptasi atau lingkungannya. Kemudian juga pada sistem branchial, ekskresinya itu bahannya dikeluarkan lebih tinggi dalam bentuk urea dan amonia. Sedangkan untuk ginjal, hasil ekskresinya itu lebih banyak mengarah ke ada kreatinin, dan asam urik. Selanjutnya untuk sistem ekskresi, hasil ekskresinya itu pada ikan biasanya meliputi nitrogen, CO2, dan juga H2O. Dan pada ekskresi ikan itu zat yang paling banyak dikeluarkan itu dalam bentuk nitrogen, yaitu amonia. Sistem ekskresi pada ikan atau ini juga mengeluarkan sistem ekskresi nitrogen. Pengertian dari peranan dari ekskresi nitrogen ini sendiri kepada ikan itu sebagai pengatur keseimbangan tubuh terhadap kondisi lingkungan di sekitar ikan, terutama itu dalam hal pengaturan tekanan osmotik dan keseimbangan terhadap amonia dalam air. Kemudian sistem ekskresi nitrogen itu terbagi dan berbeda antara ikan air tawar dan ikan air laut. Kalau di ikan air tawar, jumlah kandungan urin nitrogennya itu digunakan dalam bentuk lebih rendah dibandingkan air laut. Jadi nitrogennya itu kandungannya lebih rendah dibandingkan yang ada di air laut. Sedangkan di air laut sendiri diketahui ditemukan dalam jumlah yang lebih tinggi. Untuk air tawar juga mengeluarkan lebih banyak nitrogen dalam bentuk amonia daripada urea, dan hasilnya ini dikeluarkan biasanya melalui insang. Sedangkan untuk air laut sendiri lebih banyak mengandung
TMAO yang dalam kondisi atau konsentrasi tinggi, itu sekitar 9 sampai 134 N per 100 gram. Sedangkan kalau untuk di air tawar sendiri, TMAO-nya itu diketahui sangat rendah. Dan di air tawar sendiri, TMAO itu berperan dalam pengaturan keseimbangan osmotik di lingkungan yang hipertonik. Kemudian terdapat pengelompokan jenis nitrogen yang dikeluarkan oleh hewan. Contohnya pada hewan amonotelik itu adalah hewan yang ekskresinya atau buangannya berupa nitrogen secara seutuhnya, dan ini merupakan contohnya itu adalah ikan air tawar. Sedang yang kedua ada hewan ureotelik. Nah, hewan ureotelik ini bahan buangannya nitrogen dalam bentuk urea. Tadi kalau amonotelik itu dalam bentuk amonia, kalau ureotelik ini dalam bentuk urea, dan biasanya lebih banyak ditemukan pada ikan elasmobrachi. Kemudian yang ketiga itu ada hewan ureotelik. Kalau hewan ureotelik ini berbeda dari ureotelik, merupakan yang buang hasil nitrogen buangannya itu merupakan asam urik. Jadi contohnya ini hewannya ini adalah ular, kadal, burung, dan juga insekta. Dan yang terakhir ada hewan guanotelik. Untuk hewan guanotelik ini nitrogen yang dikeluarkan itu dalam bentuk guarin, dan misalnya itu adalah laba-laba. Jadi kalau amonotelik itu keluarannya berupa amonia, nitrogennya. Kalau ureotelik itu berupa urea, dan ureotelik itu berupa urik, asam urik, dan hewan guanotelik itu berupa guanin. Selanjutnya akan masuk ke bagian-bagian sistem ekskresi pada ikan yang kemudian akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya yaitu insang. Menurut Rohela et al. Pada tahun 2008, insang merupakan tempat ekskresi dari sisa metabolisme. Insang juga merupakan organ yang bertindak dalam proses osmoregulasi. Dengan demikian, insang sangat peka terhadap pengaruh toksitas logamnya. Insang berperan sebagai alat ekskresi yang berkaitan dengan mekanisme ekspirasi pada sistem pernapasan ikan, yakni saat ikan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibawa dari darah dari jaringan akan bermuara ke insang. Karbon dioksida akan dikeluarkan bersama air yang dikeluarkan ikan saat mekanisme ekspirasi tersebut berlangsung. Saat ekspirasi, pada mulut ikan akan menutup, operkulum mengempis, rongga faring juga akan menyempit, serta pada membran bronkiostega akan melonggar. Dengan adanya kontraksi pada faring, juga ruang operkulum dapat menghasilkan tekanan yang ada di dalamnya lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di sekitarnya. Maka air yang mengandung karbon dioksida ini akan keluar melalui pada celah dari operkulum. Selanjutnya yaitu kulit atau kelenjar kulit. Menurut Andriani et al. Pada tahun 2017, kulit merupakan lapisan penutup tubuh pada ikan yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar tubuhnya. Selain itu, kulit juga dipakai sebagai alat ekskresi, osmoregulasi, serta sebagai alat pernapasan pada ikan tertentu. Kulit pada ikan ini dibagi menjadi dua, yaitu epidermis dan juga dermis. Epidermis merupakan bagian tubuh yang berhubungan secara langsung dengan lingkungannya. Lapisan pada epidermis ini pada ikan ini selalu basah dikarenakan adanya lendir yang diperoleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis berperan sebagai pembentukan sisik pada ikan yang mempunyai sisik serta derivat-derivat kulit lainnya. Dermis di dalamnya mempunyai pembuluh darah, syaraf, serta jaringan pengikat yang mempunyai struktur lebih tebal serta sel-sel susunannya lebih kompak dibandingkan dengan epidermis. Yang selanjutnya, ginjal. Menurut MC Gavin dan Zakari pada tahun 2007, struktur ginjal terdiri atas unsur utama, yakni glomerulus, tubulus, serta pembuluh darah.
Pada ginjal Pisces itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni pronefros dan juga mesonefros. Yang pertama yaitu pronefros. Pronefros merupakan tipe ginjal yang paling primitif. Pronefros ini terdapat pada perkembangan embrional pada sebagian besar ikan. Namun, saat berkembang menjadi ikan dewasa, ginjal ini tidak bekerja secara fungsional serta perannya tergantikan oleh mesonefros. Yang kedua ada mesonefros. Mesonefros merupakan ginjal yang mempunyai peran seperti opistonefros pada embrio amniota. Ginjal mesonefros pada ikan ini terdiri dari sekumpulan tubulus yang di awal perkembangannya mempunyai susunan yang bersegmen serta di akhir perkembangannya tidak lagi bersegmen. Proses pengeluaran air, garam, serta sisa dari hasil metabolisme yakni mengikuti aliran darah masuk ke dalam kapsula dan mengalir ke dalam tubulus yang selanjutnya ke ductus archinefridicus serta berakhir keluar tubuh di bagian kloaka. Sistem ini tidak terjadi pada semua ikan. Ada yang mengalami perubahan sesuai kebutuhan hidup ikan. Contohnya pada ikan hiu di mana fungsi ductus gonad dan ginjal telah berkembang yang dilengkapi dengan ductus urinari. Selanjutnya ureter. Ureter merupakan saluran yang menghantarkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Ureter terletak di bagian dorsal rongga tubuh dan menuju ke belakang. Pada ikan jantan, kedua saluran ini tampak berupa tabung atau tubulus yang pendek, terentang dari ujung belakang ginjal sampai kantong urin, sedangkan pada ikan betina saluran ini menuju ke sinus urogenitalia. Ureter pada telestoid terdiri atas epitel transisional yang memiliki beberapa lapisan sel. Lapisan terluar ditandai oleh sel kuboid yang besar, sel intermedius yang berbentuk polihedral, dan sel basal yang berbentuk kuboid atau silindris rendah. Terdapat faset sel yang menutupi sel di bagian bawahnya. Faset sel berasal dari sel lapisan terluar epitel transisional, yaitu sel kuboid besar yang meregang. Setelah melewati ureter, urin akan ditampung dalam vesika urinaria atau ductus mesonefridicus yang merupakan saluran pendek menghubungkan ductus colligenstes dengan vesika urinaria menurut Macri et al. Pada tahun 2014. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Dinding vesika urinaria mirip dengan sepertiga bawah ureter kecuali pada ketebalan lapisannya. Vesika urinaria memiliki lapisan mukosa dan otot yang lebih tebal. Lapisan epitel vesika urinaria pada ikan secara umum berkisar antara 4 hingga 6 lapisan menurut Bruno et al. Pada tahun 2010. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang mekanisme cara kerja dari sistem ekskresi biota air. Mekanisme sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi pada ikan memiliki banyak fungsi antara lain untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, serta mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau disebut opistonefros, berwarna kemerah-merahan dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut dengan saluran urogenital. Ginjal berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam darah dan hasilnya akan dikeluarkan melalui corpus renalis. Ikan menjaga tekanan osmotiknya dan mencegah pengambilan garam yang terlalu banyak melalui proses difusi. Selain itu, sebagian besar zat hubungan nitrogen keluar dari tubuh ikan melalui proses difusi dan keluar dari insangnya. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekskresi pada ikan air laut dan air tawar. Selanjutnya, ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air laut. Pada sistem ekskresi ikan air laut, ikan menghadapi lingkungan yang berbeda dari ikan air tawar, yaitu lingkungan dengan kadar yang lebih tinggi. Ikan air laut harus menjaga agar tidak terus-menerus kehilangan cairan tubuh.
Untuk menggantikan kehilangan air tersebut, ikan meminum air laut, menghilangkan garamnya untuk dikembalikan ke dalam air laut dengan transport aktif melalui insang. Ikan air tawar. Sistem ekskresi pada ikan air tawar, penggunaan energi dapat mengembalikan air ke dalam lingkungan. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya pencemaran dalam tubuh ikan, mencegah kehilangan garam dengan cara difusi dan air cara osmosis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung untuk menuliskan pertanyaan di bawah ini atau di kolom komentar. Dan kemudian ini adalah contoh dari referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.